Tak seorang pun menyangka bahwa rumah besar bercat putih gading di kawasan sejuk Dago Atas, Bandung, menyimpan kesunyian yang begitu pekat. Dari luar, rumah itu tampak sempurna, halaman luas dengan pepohonan pinus yang menjulang, taman bunga yang tersusun rapi, dan pagar besi hitam yang selalu tertutup rapat. Namun, begitu kaki melangkah masuk ke dalamnya, hawa dingin seolah langsung menyelimuti dada, bukan karena udara pegunungan, melainkan karena perasaan sepi yang bersemayam lama di sana. Pemilik rumah itu adalah Saraswati Mahardika, seorang perempuan berusia 35 tahun yang dikenal luas sebagai direktur utama sebuah perusahaan tekstil besar di Jawa Barat. Di dunia bisnis, namanya sering disebut dengan nada kagum sekaligus takut. Ia tegas, disiplin, dan tidak mengenal kompromi. Para mitra menghormatinya, para bawahan segan padanya. Namun di balik jas mahal dan riasan wajah yang selalu sempurna, Saraswati adalah perempuan yang pulang ke rumah tanpa senyum dan tidur dengan hati yang kosong. Sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu, rumah itu perlahan kehilangan suaranya. Tidak ada lagi tawa di meja makan, tidak ada lagi aroma masakan rumahan yang memenuhi udara setiap sore. Yang tersisa hanyalah langkah kaki pelayan, bunyi roda kursi yang berdecit pelan, dan suara televisi yang dibiarkan menyala tanpa benar-benar ditonton. Ayah Saraswati, Pak Wirya Mahardika, dulunya adalah seorang dosen sastra yang disegani. Kata-katanya selalu lembut, penuh makna, dan mampu membuat mahasiswa terdiam merenung. Namun sebuah serangan stroke mengubah segalanya. Separuh tubuhnya melemah, bicaranya tak lagi sejelas dulu, dan semangat hidupnya perlahan memudar. Sejak saat itu, Pak Wirya lebih sering duduk di dekat jendela, menatap kabut yang turun setiap sore, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Saraswati merasa telah melakukan semua yang bisa ia lakukan sebagai seorang anak. Ia memanggil dokter terbaik, menyewa perawat profesional, membeli kursi roda paling mahal, dan merenovasi rumah agar ayahnya nyaman. Namun satu hal yang tak pernah ia sadari adalah bahwa ayahnya tidak membutuhkan semua itu. Yang ia butuhkan hanyalah kehadiran seorang anak yang mau duduk dan mendengarkan. Suatu malam, Saraswati pulang lebih larut dari biasanya. Hujan mengguyur Bandung sejak sore, membuat jalanan licin dan macet. Kepalanya berdenyut akibat rapat yang tak kunjung usai. Begitu pintu rumah dibuka, suara pecahan kaca terdengar dari ruang tengah. Seorang perawat tampak berdiri kaku, wajahnya pucat. Sementara di lantai berserakan gelas dan obat-obatan. Pak Wirya duduk di kursi rodanya, napasnya terengah, matanya memerah. "Aku tidak mau minum obat lagi," teriaknya dengan suara serak. "Kalian semua pikir aku ini apa? Aku masih hidup, bukan barang rusak." Saraswati memejamkan mata sejenak, menahan lelah yang menumpuk. "Ayah, obat itu untuk kebaikan ayah," ucapnya pelan. Pak Wirya menatapnya tajam. "Kebaikan katamu. Kamu tidak pernah di sini. Kamu pikir uangmu bisa menggantikan waktu. Aku kehilangan istrimu, dan sekarang aku juga kehilangan anakku." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Saraswati mau akui. Namun seperti biasa, ia memilih diam. Ia meminta perawat membersihkan ruangan dan membawa ayahnya kembali ke kamar. Malam itu, Saraswati duduk sendirian di ruang makan besar yang lampunya terlalu terang untuk hati yang terlalu gelap. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua yang ia bangun terasa rapuh. Keesokan paginya, kabut tipis masih menggantung ketika seorang pemuda berdiri di depan gerbang rumah. Namanya Raka. Usianya sekitar 25 tahun, tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana. Kemeja kotak-kotaknya sudah tampak memudar, dan sepatunya menunjukkan bekas jahitan lama. Ia datang dengan harapan besar dan keberanian yang tersisa. Pak Udin, penjaga rumah yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun,
menatapnya dengan curiga. Biasanya yang melamar pekerjaan di rumah sebesar ini datang dengan rekomendasi atau pengalaman panjang. "Kamu tahu kerja apa yang kamu lamar, nak?" tanya Pak Udin. Raka mengangguk. "Tukang kebun, Pak." "Saya sanggup. Saya tidak takut kerja berat." "Kenapa anak muda sepertimu mau kerja beginian?" Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. "Saya butuh pekerjaan. Ibu saya sakit dan adik saya masih sekolah, tapi saya juga suka merawat tanaman. Ada ketenangan di sana yang tidak saya temukan di tempat lain." Jawaban itu terdengar jujur, tanpa dibuat-buat. Pak Udin akhirnya membuka gerbang dan mempersilahkan Raka masuk. Sejak hari itu, Raka mulai bekerja di taman belakang. Ia bekerja dengan tenang, memotong rumput, memangkas tanaman, menyiram bunga, seolah setiap gerakan adalah meditasi. Di sela pekerjaannya, Raka selalu membawa sebuah buku catatan kecil dan pulpen. Disitulah ia menulis tentang hidup, tentang kehilangan, tentang harapan yang belum padam. Ia pernah kuliah sastra, tetapi harus berhenti demi keluarganya. Menulis adalah satu-satunya cara untuk tetap bernapas. Suatu sore, Pak Wirya meminta kursi rodanya didorong ke teras belakang. Dari sana, ia melihat Raka duduk di bawah pohon Kamboja, membaca dengan suara pelan. Kata-katanya mengalir lembut, seolah bukan sekadar dibaca, melainkan dirasakan. Pak Wirya tertegun. Sudah lama ia tidak mendengar kata-kata seindah itu. Ketika Raka menyadari kehadirannya, ia langsung berdiri dan meminta maaf. "Tidak apa, nak," kata Pak Wirya. "Apa yang kamu baca tadi?" "Puisi, Pak. Saya menulisnya sendiri." Mata Pak Wirya berbinar. Ia meminta Raka duduk. Sejak sore itu, percakapan kecil berubah menjadi kebiasaan. Mereka berbicara tentang sastra, tentang masa muda, tentang luka yang tak terlihat. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup Pak Wirya. Dari kejauhan, tanpa sengaja, Saraswati melihat pemandangan itu melalui jendela lantai 2. Ia melihat ayahnya tersenyum. Senyum yang belum ia lihat selama bertahun-tahun. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, melainkan karena sadar bahwa orang asing justru mampu memberikan apa yang selama ini ia abaikan. Hari demi hari, kehadiran Raka membawa perubahan halus namun nyata. Pak Wirya mulai menunggu sore dengan penuh antusias. Ledakan amarahnya berkurang. Ia mulai mau minum obat tanpa dipaksa. Para perawat merasa pekerjaannya lebih ringan. Suatu siang, Pak Wirya kembali dilanda emosi. Ia menolak makan dan berteriak bahwa semua orang ingin menyingkirkannya. Perawat panik. Saraswati belum pulang. Dalam kekacauan itu, Raka datang membawa bunga melati dari taman. Ia berlutut di hadapan Pak Wirya. "Pak, boleh saya duduk sebentar? Bau bunga ini bisa bikin hati lebih tenang." Dengan suara lembut dan penuh hormat, Raka berbicara. Perlahan amarah Pak Wirya mereda, tangisnya berubah menjadi isakan pelan. Saat itu, Saraswati yang baru tiba berdiri terpaku di ambang pintu, menyaksikan segalanya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, Saraswati memanggil Raka ke ruang kerjanya. "Saya tidak tahu bagaimana kamu melakukannya," ucap Saraswati dingin namun tulus. "Tapi ayah saya berubah sejak kamu datang. Mulai sekarang, selain mengurus taman, setiap sore kamu temani ayah saya. Saya akan menambah gaji kamu." Raka terkejut namun mengangguk penuh syukur. Sejak hari itu, Saraswati mulai pulang lebih awal. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk mendengarkan dari kejauhan. Ia duduk di balik pintu kamarnya, mendengar suara Raka membacakan puisi dan cerita. Kata-kata itu perlahan mencairkan hatinya yang beku. Suatu sore, tanpa direncanakan, Saraswati turun ke taman. Untuk pertama kalinya, ia duduk di samping ayahnya dan mendengarkan puisi bersama. Pak Wirya menggenggam tangannya, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sudah kembali, Saras.
Kalimat itu menghancurkan tembok terakhir di hati Saraswati, namun perubahan besar selalu diiringi ujian. Beberapa minggu kemudian, Saraswati menerima kabar bahwa perusahaan tekstilnya terancam kehilangan kontrak besar. Tekanan kembali menumpuk. Ia mulai lembur lagi. Perlahan, jarak itu kembali terasa. Di sisi lain, Raka menerima surat beasiswa untuk melanjutkan kuliah yang dulu tertunda. Ia bimbang. Ia tidak ingin meninggalkan Pak Wirya di saat hubungan mereka mulai terjalin erat. Di sebuah sore yang sunyi, Raka duduk di taman, menulis panjang di buku catatannya. Ia tahu, keputusan apapun akan mengubah hidup semua orang di rumah itu. Di lantai 2, Saraswati berdiri di balik jendela, memandangi sosok Raka yang duduk sendiri. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan akan kehilangan, bukan hanya terhadap ayahnya, tetapi juga terhadap seseorang yang tanpa sadar telah menjadi bagian penting dari hidup mereka. Cerita ini belum berakhir. Di malam yang sama, hujan kembali turun di dagu atas, membasahi dedaunan taman yang mulai menguning. Raka masih duduk di bangku kayu, menatap halaman terakhir buku catatannya yang kosong. Pikirannya berputar-putar. Surat beasiswa itu terlipat rapi di saku kemejanya, terasa berat seolah bukan sekadar kertas, melainkan keputusan hidup yang menuntut jawaban. Beasiswa itu adalah mimpi lama yang sempat ia kubur. Kesempatan untuk kembali ke dunia yang ia cintai, dunia kata-kata, dunia pemikiran, dunia yang membuatnya merasa hidup. Namun, di rumah ini, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Ikatan batin dengan seorang lelaki tua yang kehilangan semangat hidup dan kehadiran seorang perempuan dingin yang perlahan belajar merasakan kembali. Dari balik jendela lantai 2, Saraswati mengamati Raka cukup lama. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa sesak melihat pemuda itu duduk sendirian di tengah taman yang gelap. Biasanya pada jam seperti ini, ia masih sibuk dengan laptop atau panggilan konferensi. Namun malam ini, pikirannya menolak kembali ke dunia kerja. Ia turun perlahan ke lantai bawah. Langkahnya nyaris tak bersuara saat melintasi lorong panjang rumah itu. Ketika pintu teras terbuka, Raka menoleh terkejut dan segera berdiri. "Maaf Bu, saya tidak sadar Ibu di sini," katanya gugup. "Tidak apa," jawab Saraswati singkat. Ia berdiri sejenak, lalu duduk di kursi lain yang berhadapan dengan Raka. Untuk beberapa detik, mereka terdiam, hanya suara hujan yang menjadi pengisi ruang. "Ayah saya tampak lebih tenang belakangan ini," ucap Saraswati akhirnya. "Itu karena kamu," Raka menggeleng pelan. "Saya hanya menemani, Bu. Bapak yang kuat." Saraswati menatapnya lebih lama dari biasanya. "Kamu pernah berpikir untuk pergi dari sini?" Pertanyaan itu membuat Raka tercekat. Ia menunduk, jari-jarinya saling menggenggam. "Saya dapat tawaran melanjutkan kuliah, Bu. Beasiswa, tapi saya belum memutuskan." Saraswati mengangguk perlahan. Hatinya bergetar, meski wajahnya tetap datar. "Itu kesempatan bagus. Kamu seharusnya mengambilnya." Raka mengangkat wajahnya. "Lalu Bapak?" Pertanyaan sederhana itu membuat Saraswati terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Di benaknya, terlintas wajah ayahnya yang tersenyum setiap sore, tawa kecilnya saat mendengar puisi, dan cara matanya berbinar ketika Raka mulai bercerita. Semua itu terasa terlalu berharga untuk hilang. "Saya tidak akan menahan kamu," kata Saraswati akhirnya. "Tapi kalau kamu pergi, saya harus belajar menggantikan peran itu." Raka tersenyum tipis. "Itu sudah cukup bagi saya, Bu." Percakapan itu berakhir tanpa keputusan pasti. Namun malam itu Saraswati sulit tidur. Ia memikirkan banyak hal. Tentang hidup yang selama ini ia jalani, tentang jarak yang ia ciptakan sendiri, tentang betapa mudahnya ia hampir kehilangan hal-hal penting tanpa sadar. Keesokan harinya, Saraswati mengambil cuti.
Keputusan yang mengejutkan semua orang di kantornya. Ia menghabiskan pagi bersama ayahnya, mendorong kursi roda, menyusuri taman. Pak Wirya tampak terkejut, lalu tersenyum lebar. "Tumben kamu di rumah, Saras," katanya pelan. "Aku mau belajar menemani ayah," jawab Saraswati. Seperti yang seharusnya sejak dulu, Pak Wirya memegang tangan putrinya erat-erat, hatinya hangat. Raka yang melihat dari kejauhan memilih menjaga jarak, memberi ruang yang memang seharusnya dimiliki ayah dan anak itu. Hari-hari berikutnya menjadi masa perubahan yang nyata. Saraswati mulai mengatur ulang hidupnya. Ia mengurangi jam kerja, menolak beberapa proyek, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Ia mulai membaca buku-buku lama ayahnya, bahkan mencoba membacakan puisi meski suaranya kaku dan sering terhenti. Pak Wirya mendengarkan dengan sabar, matanya penuh kasih. Sementara itu, Raka semakin bimbang. Setiap kali melihat Saraswati duduk di samping ayahnya, ia merasa lega sekaligus sedih. Perannya perlahan tergantikan, dan itu memang seharusnya terjadi. Namun tetap saja ada rasa kehilangan yang tak bisa ia hindari. Suatu sore, Pak Wirya memanggil Raka ke teras. "Nak, kamu punya mimpi." "Jangan korbankan hanya karena aku," katanya dengan suara lirih namun tegas. "Aku bahagia melihat anakku kembali menjadi anakku. Itu sudah lebih dari cukup." Raka menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mengangguk. Beberapa hari kemudian, Raka mengumumkan keputusannya. Ia akan pergi akhir bulan itu. Saraswati mendengarnya dengan dada berdebar, namun ia tersenyum dan mengucapkan selamat. Untuk pertama kalinya, senyum itu tidak terasa dipaksakan. Hari perpisahan tiba. Tidak ada acara besar, hanya secangkir teh hangat di teras, udara pagi yang segar, dan pelukan singkat yang penuh makna. Raka berpamitan pada Pak Wirya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih sudah mengingatkan saya siapa diri saya, Pak. Dan terima kasih sudah mengingatkan saya bagaimana rasanya didengar," jawab Pak Wirya. Ketika Raka melangkah keluar gerbang, Saraswati berdiri lama menatap kepergiannya. Ada rasa hampa, namun juga rasa lega. Ia tahu, kepergian itu bukan akhir, melainkan awal bagi semua. Waktu berlalu, rumah itu tidak lagi terasa sunyi. Saraswati dan Pak Wirya menemukan ritme baru dalam kebersamaan mereka. Terkadang, Saraswati membaca puisi dengan suara yang masih canggung. Terkadang mereka hanya duduk diam, menikmati kebersamaan tanpa kata. Suatu sore, sebuah surat tiba dari Raka. Ia menulis tentang kuliahnya, tentang kota baru, tentang puisi-puisi yang kembali lahir. Di akhir surat, ia menulis bahwa taman di rumah itu adalah tempat ia belajar, bahwa ketulusan kecil bisa mengubah hidup banyak orang. Saraswati melipat surat itu perlahan. Ia menatap ayahnya yang sedang tertidur di kursi roda dengan wajah damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar pulang. Cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Namun perubahan terbesar telah terjadi, bukan di taman, bukan di perusahaan besar, melainkan di hati seorang perempuan yang akhirnya belajar bahwa kehadiran adalah bentuk cinta paling berharga.